Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Masya Allah, ada Jokowi memang paling bisa deh bikin kubu sebelah makin kejang-kejang. Yakin saya pasti Om Rismon, Om Roy Suryo, kakek Egy Sujana, begitu juga Dokter Tima. Pasti nggak bisa tidur semalam. Dan jangan-jangan mungkin mimpi buruk juga. Nah, untuk anak abah tentunya kemarin yang sudah mengedarkan isu hoax, yang sudah menyebarkan berita hoax yang katanya Pak Kasmujo menghilang dari land. Nih anak abah perhatikan baik-baik, ini Pak Kasmujo ada nih, tidak menghilang, tidak kemana-mana. Dan bahkan anak abah kemarin mengatakan katanya Pak Kasmujo itu seumuran dengan Pak D. Jokowi. Nih anak abah perhatikan baik-baik deh, jangan sampai, pokoknya kalau yang agak min, cari kacamata, pakai kacamata, perhatikan baik-baik. Nah, kalau sudah begini tidak usah lagi dong diuji ijazah Pak Jokowi, diuji politik, apalagi katanya ingin diuji ke luar negeri. Itu yang diuji itu seharusnya ijazah yang kampusnya sudah tidak ada lagi. Ini kampusnya masih ada, dosen pembimbingnya masih hidup. Jadi clear. Pokoknya untuk kalian siapkan mental, siapkan pakaian, pokoknya siapkan semuanya untuk menginap di Hotel Prodeo. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Seorang advokat Komarudin ikut menyeret dosen pembimbing Jokowi, Kasmujo, dalam kasus dugaan ijazah palsu. Mantan Presiden Jokowi pun bertamu ke dosen pembimbingnya tersebut di rumahnya di Sleman, di Yogyakarta, Selasa, 13 Mei 2025. Kasmujo digugat bersama Rektor UGM yang saat ini menjabat, Ova Emilia, bersama Innalillahi, ya Allah, kakek yang sudah pensiun, dosen yang sudah pensiun yang ingin menikmati masa pensiunnya, kok ada orang yang menggugatnya. Allahu Akbar. Abah. 4 wakil rektor serta dekan dan kepala perpustakaan dengan tudingan perbuatan melawan hukum. Sesampainya di kediaman Kasmujo, mereka bertegur sapa. Jokowi pun dipersilahkan masuk. Ditemani istrinya, Kasmujo menjamu Jokowi. Ia sempat menanyakan kabar putra-putra Kasmujo. Ia pun menyampaikan ke dosen pembimbingnya saat menyusun skripsi di Fakultas Kehutanan tersebut untuk membuka komunikasi jika diperlukan. Nanti kalau ada hal-hal yang pengen kami bantu silakan, ungkap Jokowi. Kasmujo tampak memberikan suatu bingkisan ke Jokowi. Jokowi pun menyampaikan terima kasih atas bingkisan tersebut. Terima kasih, terangnya. Kasmujo pun mengungkapkan terima kasih sudah didatangi oleh mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Saya yang terima kasih sudah didatangi, ungkapnya. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan Pak Susno, ngapain kita buang energi untuk mempersoalkan persoalan tentang ijazah Pak Jokowi? Orang udah berapa pemerintahan sudah dilewati, dari wali kota, gubernur 2 kali, wali kota, gubernur, presiden 2 kali, kok tiba-tiba ada ijazah palsu? Ini baru nih, Purnawirawan akal sehat, Purnawirawan cerdas, jos. Ini kan menjadi aneh yang diperbincangkan oleh masyarakat, mana hanya sebagian tertentu orang yang ya mungkin kita bisa mencari tahu siapa yang membuat mereka gonjang-ganjing dan menggoreng-goreng semua apa yang menjadi hukum yang jawab. Tidak usah mempolitisir situasi yang sudah seperti ini, akan mengganggu pemerintahan Prabowo nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Organisasi Advokat Pembasmi menyatakan sikap. Saya bersama ratusan anggota kami di Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia menyatakan sikap menjaga Bapak Jokowi dari tuduhan dan fitnahan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Saudara Rismon, Dr. Tiva, ya, dan kawan-kawan yang menyoal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kami akan mengawal ini terus demi keadilan. Kami lembaga yang berdiri di bawah naungan negara Republik Indonesia wajib berterima kasih kepada bangsa ini untuk menjaga marwah bangsa agar tidak menjatuhkan harkat dan martabat bangsa ini dengan mengoyak-ngoyak mantan presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Maka saya dengan tegas akan mengawal dan akan melawan dalil-dalil hukum dari Saudara Roy Suryo, Saudara Rismon, Saudari Dr. Tiva, dan saudara-saudara semuanya, termasuk Profesor Egy Sujana. Kami, organisasi advokat yang baru berdiri, yang tahu terima kasih kepada bangsa ini, kami cinta perdamaian. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan terkesan bodoh, karena ada beberapa undang-undang yang harus kita hargai yang berkaitan dengan kewenangan hakim dan kekuasaan hakim.
Maka dari itu, saya akan lawan dalil-dalil mereka dalam mengawal Pak Jokowi dari fitnahan, ya, fitnahan atau dugaan pelanggaran undang-undang ITE dan pelanggaran lainnya yang diduga dilakukan oleh rombongan ini. Ya, saya akan kawal Pak Jokowi. Apapun dalil kalian, kami juga punya dalil untuk membantah. Kami menggunakan hak konstitusi kami sebagai lembaga, ya, melalui Badan Bantuan Hukum Organisasi Pembasmi. Kami adalah organisasi advokat yang mempunyai jati diri dan berintegritas, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan menjaga kesatuan persatuan bangsa. Dan kami juga mengawal kebijakan publik dari pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Kami akan mengawal juga dan menjaga Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyowo, SH, SHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CA, CCMK, menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Terima kasih banyak. Bravo, salam pembasmi, merdeka. Karena itu agar kasus ini objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak. Ya Allah, Bu. Minum aja udah nggak enak lagi. Ya Allah, sudahlah, bertobatlah, minta maaf lah dengan Pak Jokowi Dodo. Mengaku kedaulatan negara enggak? Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1 tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah nggak percaya kedaulatan negara. Bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang kan memang perhatian publik masih kuat ya. Kayaknya belum berani lah kalau mau ini belum. Tapi saya khawatirnya nanti dengan beriringnya waktu, tiba-tiba langsung ditahan gitu ya. Nah, itu. Dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa konteksnya yang tadi PKI misalnya ya, ada bukunya undercover, diadili orang itu, terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA. Kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah, ini kan fitnah. Anda jangan memfitnah, bicarakan yang bener dong. Itu fakta. Ini kita siapa bilang fakta? Ibunya bilang fakta. Tahun 51. Kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur Anda tahun 51. Anda yang jangan ngomong fitnah, Egy. Anda ini orang beragama, stop. Udah tua, stop. Jangan bicara fitnah lagi. Bicarakan yang lain aja. Jangan bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya bongkar ibunya juga. Tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Umur 9. Siapa bilang? Itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh orangnya dihukum. Ini contoh salah. Ada ditanggapi. Itu hoax. Itu hoax, salah dan itu udah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Dalam konteks makanya itu, nggak bergeser kemana-mana, nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Inilah yang selalu Anda lakukan. Nah, sekarang kalau tunggu dulu, belum selesai. Jadi dalam pengertian yang ke depan ini ya kita sudah jelas mengaku. Ratna masih juga bilang nggak percaya kalau itu. Ratnanya sendiri mengaku kalau dia sudah memang operasi plastik, masih bilang nggak percaya. Harus digini lagi. Ini pembenaran yang menurut saya nggak fair. Sementara Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa dia minta maaf. Masa seorang Egy Sujana masih pelintar sana pelintir sini. Yang benar aja dong, aduh. Nah, ini pelintir-pelintir. Saya tegas. Akhirnya kan kakek Egy kalah juga. Lawannya itu Ibu Irma lawan Dan di sini tadi yang saya omong, Ratna mesti jadi tersangka. Oleh karena itu diperiksa segala sesuatunya. Sampai bukan cuma Ratna, semua yang ikut menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax itu harus dihukum. Boleh. Itu biar clear. Kalau itu semua begitu, jangan Ratna saja dikorbankan. Karena juga wartawan nih, karena ikut. Oh, nggak bisa, beda. Ini kan sedang ini kan kasusnya debat. Ini kasusnya debat, beda. Ini oleh karena itu juga kita lawyer. Terlalu mencari pembenaran ini seperti ini nih, nggak fair. Jangan membangun narasi, jangan membangun narasi, selalu mencari pembenaran dong.
Mbak Sukarni ini kemarin sempat kami temukan di jalanan, namun alhamdulillah setelah kami rawat dan sudah dikatakan sehat oleh pihak dokter, sehingga Mbak Sukarni hari ini kami antarkan pulang. Dan Alhamdulillah Pak Purnomo, terima kasih Pak Purnomo. Jangan sampai lepas lagi pokoknya untuk Pak Purnomo. nanti kami sampaikan. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba kan nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli. Gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Jadi dosanya bukan hanya yang difitnah, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa bisa kena dosa karena mengiyakan apa yang dia sampaikan. Dengarkan ya nak Abah, semoga kalian cepat mendapatkan hidayah. Dan yang paling parah, kalau dia pun sudah minta maaf, tapi jika fitnahan dia sudah tersebar kemana-mana, maka dia susah membendung fitnahan itu. Makanya hati-hati untuk urusan aib orang lain. Hati-hati. Jangan suka mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada yang baik. Makanya wajar kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah sudah, yakin saya pasti akan muncul narasi katanya itu Pak Kasmujo palsu, bukan ke Pak Kasmujo asli. Pret. Lihat kan, sudah lihat kan, rambut beliau sudah putih, sudah tua renta, yang nggak habis pikir, yang sangat keterlaluan itu yang menggugat beliau. Allah Akbar, padahal beliau ingin menikmati masa pensiun beliau. Seorang guru itu orang yang mulia loh, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kurang ajar itu yang melaporkan beliau, yang menggugat beliau, itu kurang ajar itu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya segeralah bertobat. Dan untuk anak Abah, sudahlah, ketika kalian sudah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, jangan pernah kita memfitnah orang, menggibah orang, apalagi dua-duanya. Kalian kan dua-duanya masalahnya, sudah menggibah, memfitnah, itu double. Dosanya nanti akan kalian pertanggungjawabkan, akan kalian bawa sampai ke akhirat.
Padahal kalian tahu selama 10 tahun beliau menjabat banyak sekali infrastruktur yang sudah beliau bangun. Contohnya yang pertama, sirkuit Mandalika, Stadion Papua Bangkit, dan 6 stadion lainnya. MRT, nah tuh lihat Tuan Abah, ada abah kalian loh. Garuda Wisnu Kencana, Center Point of Indonesia. Terus ada juga tentunya IKN dong. Terus ada juga Light Rail Transit dan 112 pelabuhan lainnya. Tuh bayangkan tuh 112 pelabuhan. Ada juga tol Trans Kalimantan. Begitu juga Jalan Raya Trans Papua. Dan ada juga tol Trans Jawa. Ada juga Bendungan Jati Gede dan 53 bendungan lainnya. 53 nah, ada juga Trans Sumatera. Sumatera pun juga ada tolnya. Ada juga Bandara Kartajati dan 9 bandara lain. Nah, Masya Allah. Dan yang terakhir jembatan UTVA. Nah Tuan Abah, ada abah kalian loh tadi di MRT. Nah, jadi saya rasa jangan pernah kita menjadi orang yang munafik, apalagi orang yang kufur nikmat karena kita benci, karena kita sakit hati. Padahal kita sebenarnya juga menikmati hasil infrastruktur, hasil kerja Pak Jokowi. Saya rasa terlalu naif dan terlalu munafik jika kita membenci orang yang sangat berjasa pada negara kita. Dah, pokoknya untuk Abah segeralah bertobat. Kalau bisa meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Dah, saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.